Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Anggriani. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tradisi pengobatan tradisional dengan keanekaragaman tanaman obat di Kampung Kuta, Kabupaten Ciamis. Oke, untuk latar belakangnya, Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang memiliki nilai-nilai sejarah di dalamnya. Nah, nilai-nilai sejarah yang ada di Ciamis merupakan suatu daya tarik tersendiri khususnya pada berbagai daerah yang masih lekat akan tradisi dan budayanya. Nah, misalnya Kampung Adat Kuta. Kampung Adat Kuta merupakan daerah yang mempertahankan tradisi dan budaya di mana tradisi ini memiliki banyak nilai yang memberikan manfaat dan membantu masyarakat dalam segala hal. Nah, tradisi dan budaya yang juga dapat juga mendukung dalam hal-hal pantangan-pantangan atau tabu. Nah, oke. Kemudian contoh tradisi di masyarakat Kampung Kuta ini antara lain adalah dalam hal pengobatan tradisional yang menggunakan tanaman. Oke, untuk profil wilayah Kabupaten Ciamis, Ciamis ini terletak di sebelah utara yang berbatasan dengan Kabupaten Majalengka dan Kabupaten Kuningan, sebelah barat dengan Kabupaten Tasikmalaya, sebelah timur dengan Kota Banjar dan Provinsi Jawa Tengah, dan sebelah selatan dengan Samudra Indonesia. Oke, selanjutnya untuk Kampung Adat Kuta. Nah, Kampung Adat Kuta ini terletak di Desa Karapaninggal, Kecamatan Tambak Sari, Kabupaten Ciamis. Kemudian untuk masyarakat Kampung Adat Kuta sendiri ini mengacu pada aturan adat tradisi yang diwarisi secara turun-temurun dari karuhun nenek moyang mereka. Misalnya tradisi dalam membuat rumah panggung. Nah, rumah panggung ini dindingnya itu tidak boleh tersusun dari tembok, melainkan tersusun dari bilik atau triplek, kemudian beratap rumbia atau ijuk, tidak boleh beratap dari genteng, asbes, atau seng. Hal ini merupakan suatu larangan karena pamali. Nah, selanjutnya untuk bangunan di Kampung Adat Kuta juga ini berbentuk persegi 4, contohnya rumah adatnya yang seperti ini, terus balai sawala untuk perkumpulan, kemudian ada saung lisung dan juga ada leuit. Oke. Selanjutnya untuk tradisi Kampung Adat Kuta yang lain diantaranya adalah upacara adat. Upacara adat ini merupakan upacara yang rutin dilakukan oleh masyarakat Kampung Kuta. Di antaranya ada upacara sedekah bumi yang dilaksanakan sebelum masyarakat mulai bekerja mengolah lahan pertanian. Kemudian ada upacara babarit yang dilaksanakan ketika ada kejadian bencana alam seperti gempa bumi, longsor, dan sebagainya. Biasanya upacara babarit ini dipimpin oleh ajengan atau kuncen seraya meminta doa kepada Yang Maha Pencipta untuk meminta perlindungan supaya terhindar dari bencana-bencana tersebut. Nah, selanjutnya ada upacara nyuguh, di mana upacara nyuguh ini rutin dilakukan setiap tanggal 25 Safar dan kegiatannya itu yaitu mengarak dongdang atau tandu yang berisikan makanan khas seperti ketupat dan sejenisnya hasil dari bumi ya, seperti umbi-umbian di sekitar kampung. Oke, selanjutnya kesenian-kesenian Kampung Kuta diantaranya ada seni ibing, ada seni gondang, kemudian ada seni rengkong ya. Dan selanjutnya untuk tempat keramat di Kampung Kuta, jadi Kampung Kuta juga memiliki tempat keramat, diantaranya ada Leuweung Gede. Biasanya masyarakat di sana menyebut Leuweung Gede itu sebagai hutan adat, karena di hutan adat itu memiliki berbagai aturan atau larangan. Misalnya larangan tidak boleh mengambil tanaman di sana, tidak boleh mengganggu hewan, kemudian ketika masuk Leuweung Gede itu tidak boleh memakai perhiasan dan lain sebagainya. Nah, Leuweung Gede ini merupakan Leuweung Gede yang salah satu keanekaragaman tumbuhannya itu masih tetap lestari atau terjaga. Nah, adapun tempat keramat yang lainnya diantaranya ada Gunung Barang, Gunung Wayang, Gunung Batu Goong, dan Ciasihan. Oke, selanjutnya ada tradisi pengobatan tradisional yang merupakan tradisi yang dilakukan oleh masyarakat Kampung Kuta dengan menggunakan tanaman obat. Di sini tanaman obatnya itu terdapat 101 jenis yang terdiri dari 43 famili, 36 ordo, dan 3 klasis ya. Nah, ini merupakan jenis-jenis tanaman obat berdasarkan penelitian Nafis 1 Nakia pada tahun 2017. Dan dia
tanaman obat yang dijadikan sebagai pengobatan ini memiliki persepsi tentang penyakit dan cara pengobatan secara tradisional ya. Penyakit yang dilihatnya itu bisa berdasarkan gejala fisik yang kena unsur alami, cuaca dan air misalnya, kemudian unsur-unsur gaib, pengaruh leluhur atau ilmu guna-guna. Misalnya ketika kita melakukan suatu pelanggaran terhadap aturan-aturan yang sudah ada, kemudian kita akan sakit misalnya. Nah, salah satu untuk penyembuhannya itu bisa menggunakan tanaman obat yang ada di hutan-hutan keramat ataupun sekitar kampung kuta, seperti itu. Nah, selanjutnya bagian tanaman yang digunakan untuk pengobatan tradisional, di antaranya ada daun tanaman, contohnya daun alpukat yang berkhasiat untuk obat tekanan darah tinggi, kemudian ada daun cengceng yang berkhasiat untuk obat diare, dan daun jangar yang berkhasiat sebagai obat sakit mata dan sakit kepala. Nah, ini untuk cara pengolahannya ditumbuk, kemudian air perasannya diminum untuk obat sakit kepala dan diteteskan untuk obat sakit mata. Nah, selain daun tanaman ada juga bagian rimpang. Bagian rimpang ini contohnya pada Curcuma domestica atau koneng yang difungsi untuk obat mah, kemudian ada koneng bodas yang berkhasiat untuk obat demam. Kemudian ada kencur yang berkhasiat untuk obat bengkak, rematik, obat batuk, dan sakit perut. Dan selanjutnya ada jahe yang berkhasiat untuk obat demam, batuk, dan masuk angin. Oke, selanjutnya bagian dari getahnya. Nah, kalau bagian dari getah ini memanfaatkan tanaman yang bergetah. Salah satunya adalah Euphorbia titimaloides. Nah, yang berkhasiat untuk menghilangkan bengkak, menghentikan pendarahan, dan gigitan lipan. Oke, selanjutnya ada getah sente yang dipercaya berkhasiat untuk mengobati batuk. Oke, nah selanjutnya ada yang memanfaatkannya buah dan umbi ya. Buah dan umbi contohnya adalah buah kapol yang berkhasiat untuk penyakit batuk, kemudian ada buah honje yang berkhasiat sebagai penguat rambut rontok, kemudian ada cabai arei yang digunakan untuk bayi baru lahir supaya tidak mulas, dan yang dari umbinya salah satunya adalah umbi ganyong ya, atau Canna indica yang berkhasiat untuk tekanan darah tinggi. Oke, selanjutnya yang dari batang, bagian batangnya misalnya awit tamiang. Nah, awit tamiang ini berkhasiat untuk mengobati sakit mata. Cara pengolahannya, air dari batang awit tamiang ditampung selama 1 malam, kemudian air hasil tampungannya diteteskan pada mata yang sakit. Oke, kemudian ada kemudian ada yang cara pengolahannya dengan batangnya itu dibakar sampai menjadi lebu atau abu yang disebut dengan cuka lebu. Nah, cuka lebu ini berkhasiat sebagai obat traweget awak yang meliputi pegal, lelah, dan minum. Oke, adapun upaya pelestarian tanaman obat diantaranya yaitu dengan melakukan penanaman kembali dan pembatasan dalam eksploitasi. Nah, selain itu, dalam pengambilan tumbuhan obat tertentu juga bisa diambil hanya pada orang-orang tertentu saja gitu, terutama di hutan keramat. Nah, gitu. Kemudian apabila tanaman obatnya sudah banyak digunakan, maka akan ditanam kembali tumbuhan-tumbuhan obat tersebut gitu ya, terutama pada pekarangan dan di kebun. Tuh. Nah, adapun nilai-nilai yang terkandung dalam keanekaragaman tanaman obat, yang pertama nilai agama. Di sini masyarakat kampung kuta memanfaatkan tanaman sebagai pengobatan tradisional. Hal ini berkaitan erat dengan nilai agama, khususnya di dalam Al-Qur'an, di mana pada Quran surat Al-Insan ayat 17, Allah Subhanahu wa taala berfirman yang artinya, di dalam surga itu mereka diberi minum segelas minuman yang campurannya adalah jahe. Makanya memang mungkin jadi dari Al-Qur'an itu ada beberapa tanaman yang memang dianjurkan sebagai pengobatan. Selanjutnya ada nilai ekonomi. Nah, di sini masyarakat kampung kuta ini kan memanfaatkan tanaman sebagai pengobatan, sehingga masyarakat kampung kuta tidak perlu membeli obat di luar karena mereka bisa memanfaatkan sumber daya alamnya sendiri gitu. Selanjutnya untuk nilai sosial, di sini dapat dilihat dari masyarakat kampung kuta yang harus menjaga kelestarian tanaman obat secara bersama-sama gitu ya di perkampungan itu atau di hutan leuweung gede. Selanjutnya nilai budaya ini dapat dilihat dari pengobatan tradisional yang dilakukan secara turun-temurun dari leluhurnya gitu, yang sampai hingga saat ini itu masih membudaya dan masih digunakan sebagai pengobatan tradisional oleh masyarakat itu.
Oke, selanjutnya implementasi tradisi pengobatan tradisional terhadap kurikulum ini dapat diimplementasikan terhadap KD 3.2 dan 4.2 di mana terkait keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, adapun implementasi tradisi pengobatan tradisional dalam materi pembelajaran biologi yang mengacu pada kompetensi dasar, itu yang pertama pada materi keanekaragaman tingkat gen. Ini bisa dilihat dari berbagai macam varietas, misalnya tanaman koneng atau kunyit seperti koneng gede, koneng bodas, atau koneng aja atau kurkuma domestika dan sebagainya. Selanjutnya pada materi keanekaragaman tingkat jenis, ini dapat dilihat dari berbagai jenis tanaman, khususnya yang digunakan untuk pengobatan misalnya jahe, kencur, kapol, kemudian ki urat, babadotan, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada materi keanekaragaman tingkat ekosistem. Di sini dapat dilihat dari ekosistem hutan. Salah satunya adalah hutan leuweung gede yang merupakan tempat keanekaragaman jenis obat itu berada. Nanti di sini bisa dijelaskan ciri khas dari ekosistem hutan itu sendiri apa dan jenis-jenis tanaman yang ada di hutan leuweung gede itu ada apa aja, seperti itu. Nah, selanjutnya adapun cara pembelajarannya di sekolah ini bisa dilakukan dengan menginstruksikan siswa untuk mengamati berbagai jenis tanaman yang ada di lingkungan sekolah atau lingkungan rumah. Kemudian dia menuliskannya di buku catatan dan mengelompokkan jenis tanaman itu kepada jenis tanaman pangan, jenis tanaman obat-obatan, atau jenis tanaman hias berdasarkan kajian literatur yang telah dipelajari. Nah, selanjutnya dari hasil pengamatan itu dapat dipresentasikan berikut upaya pelestariannya yang disajikan dalam PowerPoint atau membuat clipping tentang tanaman obat ya beserta manfaatnya itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.